Alright, selamat pagi semua. Selamat datang di channel Iwayan Bagus Harimantara. Hari ini gue mau membahas tentang forex trading gue, tentang dokumentasi forex trading yang dimana sudah gue lakukan selama 2 hari kebelakangan ini, dari tanggal 1 Juni 2020, dan hari ini pagi ini jam 6 pagi gue bangun dan melihat market, bagaimana transaksi di market yang sedang terjadi. Spesial kali ini, setelah 2 hari trading, berarti ini hari ketiga gue trading. Banyak hal terjadi. Oke, yang pertama gue mau cerita waktu vlog pertama gue, itu episode pertama. Gue waktu itu ada masuk di Swiss franc dengan pair Swiss franc dengan Japanese yen ya. Nah, itu absolutely fail. Ini kalau kalian mau lihat, ini transaksi gue. Jadi gue melakukan beberapa kali transaksi dan gue cut loss beberapa 1 atau 2 pips. Kenapa gue cut loss 1-2 pips? Karena kondisi psikologi gue waktu itu belum, kemarin selama beberapa hari ini masih pengen profit cepat gitu guys. Tapi nggak apa-apa. Ini gue sambil belajar juga. Hari ini gue mau liatin ke kalian gimana hasil trading gue waktu kemarin. Gue lagi bagian account history. Nah, ini adalah, oh ya, jadi balance gue jujur, gue nambah balance. Gue itu sekitar sekarang udah 400 USD, atau sekitar 4 jutaan. Awalnya gue main 1 juta, terus karena gue udah merasa, gue udah mulai klik itu feeling gue mencoba memberanikan diri gue untuk berani untuk menambah balance gue gitu, untuk ditradekan. Gue menambah 3 juta, baru tadi pagi gue proses juga. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini account history gue, di sini list order gue. Ini baru berapa order nih dari semenjak tanggal 1 gue pertama kali trading. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. 6 kali trading. 6 kali trading dengan yang pertama kali itu kita bisa lihat di sini tanggal 1. Oke. Jam 9 pagi itu di hari Senin ya. Swiss franc Japanese yen price-nya 112, kalian bisa lihat di sini, dan stop loss-nya itu 1111, dan TP-nya itu, atau take profit itu di 112394. Oke. Waktu itu gue merealisasikan kerugian minus 1,42. Itu karena kalau tidak salah Swiss franc ya, itu gue salah memprediksi, terus gue cut loss. Oke. Ini pure banget guys, ini semuanya cut loss rata-rata, kecuali yang bagian, kalau nggak salah ini yang merah-merah ini ya. Yang merah-merah ini, yang merah sebetulnya banyak di cut loss ya gue guys. Kalau kalian lihat di sini, gue itu nggak sabaran banget. Gue ini banget, gue terpengaruh sama emosi juga. Dan itu kesalahan seorang trader ya. Kalian kalau mau trading jangan sampai emosi kalian itu tercampur sama decision making kalian gitu. Pokoknya kalau kalian trading itu, buatlah trading plan yang benar-benar solid. Kalian percaya, kalian udah analisa chart patternnya bagaimana, entry-nya gimana. Jadi kalian tuh udah yakin, dan misalnya udah pasang posisi, itu bila perlu aplikasi trading ini, MetaTrader 4 yang gue pakai kali ini, itu kalian close. Jadi mungkin berapa jam kemudian atau sehari kemudian kalian bisa lihat, buka lagi apakah trading kalian tuh profit atau enggak. Mending saran gue, kalau gue nyaranin ke kalian yang mungkin baru belajar trading sama kayak gue baru belajar trading, kita belajar bareng. It's fun guys. Kalian bisa dapat
penghasilan dari sini, tapi kalian juga harus kerja keras, belajar banyak hal. Kalian harus uh, belajar keras banyak hal yang mungkin kalian belum tahu. Kalau sama seperti gue banyak belum tahu, tapi uh, ya, absolutely, gue belajar beberapa hari belakangan ini, mungkin udah 1 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang. Gue belajar terus dari manapun sumber, dari internet, artikel, video, dari course atau apapun. Nah, bagi kalian yang mau join trading ini pertama kali dan kalian nggak tahu caranya, itu saya sarankan nanti kalian cek di link di description video ini. Nanti saya akan kasih. Oke, jadi kita membutuhkan sesuatu broker untuk atau pialang untuk transaksi di forex market ini atau suatu financial market. Nah, jujur terus terang aja, broker yang gue pakai sekarang itu namanya OttaFX. OttaFX itu broker Inggris, dari Inggris, servernya itu di Inggris, dan banyak banget trader yang udah percaya sama OttaFX. Jadi kalau kalian pengen, dan kalau kalian takut, ini gue buktiin ke kalian. Jadi nggak perlu takut pakai OttaFX, karena gue sendiri udah buktiin kalau mereka memang benar-benar bisnis gitu. Bisnis dalam artian mereka nggak menipu gitu. Jadi kalian bisa pakai ini kalau kalian mau gitu. Nah, nanti linknya itu kalau kalian mau tinggal cek di description ya guys. Nanti kalian tinggal daftar aja dari situ, dari linknya ya. Oke. Kembali ke trading plan gue. Nah, jadi yang waktu kemarin itu gue selama dari tanggal 1 itu masuk 5 atau 6 posisi, 6 posisi ya. Nah, itu 5-nya itu gue cut loss. Cut loss 5 dan profit 1. Dari kalian lihat ini, dari sini pertama kali gue trading itu minus loss 1,42. Habis itu trading kedua ini kalau nggak salah kena ini gue loss juga 2,04. Trading ketiga gue loss 0,82. Trading keempat gue loss 1,86. Trading kelima gue loss 0,36. Ask me why, guys. Ini gue pure, gue nggak sabaran. Karena gue terus mantengin chart. Gue berharap dia naik cepat. Dan tiba-tiba chart itu kan volatile banget ya guys. Nah, itu jeleknya kalau kita mantengin chart terus dan kita belum yakin terhadap analisa kita. Saran gue, kalau kalian mau trading, apalagi kalian pemula, belajar dulu sebanyak-banyaknya. Pelajari hal sebanyak-banyaknya tentang chart pattern, Fibonacci mungkin ya, teknik-tekniknya, indikatornya, ada stokastik, ada moving average, segala macam. Pokoknya pelajari sebanyak mungkin yang kali ini. Terus coba simulasikan, kayak gue ini masuknya itu jangan langsung dengan lot yang besar, kecil-kecil aja volumenya. Kayak gue ini 0,01, ini paling rendah. Jadi risknya itu bisa kalian tekan gitu. Jadi kalau kalian bisa rugi atau salah posisi, itu kalian nggak rugi banyak. Paling $1, $2 gitu. Nah, jadi trading 5 kali trading pertama gue itu gue loss. Totalnya itu mungkin sekitar berapa nih? 1,42 ditambah 2 berarti 3,4 lebih, terus ditambah 0,8, 4,2 ya. Terus tambah dibulatin 2, berarti sekitar 6 lebih, dan berarti sekitar $6 gue rugi 60.000 karena di pembulatan 10.000 ya. Terus di entry terakhir gue cuan guys, gue untung karena gue memperhitungkan banget patternnya. Terus ini di pair Swiss franc dan Japanese yen, ini yang sedang kita lihat sekarang. Itu gue make time frame 1 day. Awalnya gue melihat support resistannya itu di titik ini, sekitar, bentar guys, ini di titik 91, ini gue ambil di 91,686. Terus di titik supportnya itu gue ambil dari titik 80,559. Terus gue tarik dia sampai ke bawah. Oke guys, kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian kurang jelas,
coba di full screen dan kualitas video itu dinaikin ya. Harusnya sih kelihatan ya guys. Nah dari sini gue tarik ke bawah, dia ini bottomnya, dan ini resistannya di atas, gue tarik. Nah ini kalau kalian lihat itu ketemu trennya itu biris ya, long termnya biris karena gue pakai day one gitu. Nah kenapa gue buy? Coba kalau kita lihat di sini, kalau kita masuk ke time frame H1, gue itu masuk di titik price 112048. Ini CHF JPY ya benar 112 time frame 112 bentar ya guys, kita cek dulu bener nggak ya 112. 112 CHF Swiss franc. Oh ini Kanadian. Oke, gue salah guys, sorry guys. Jadi gue salah lihat. Oke, jadi Swiss franc Japanese yen, dan gue melihat trennya itu seperti ini. Ada tendensi dia bergerak di seputar support resistance yang telah gue buat ini, walaupun sebenarnya dia jebol di sini, tapi dia balik arah lagi. Tapi tetap aja kalau kita tarik itu dia bergerak di arah sini guys, di kisaran 114 sampai 0108. Kenapa gue beranikan diri untuk buy? Kalau kita lihat ke belakang itu sorry. Oke, kita sama-sama belajar ya guys. Kalian juga bisa belajar bareng, mencoba bareng, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Nah, dari time frame H1 ini gue melihat kalau ada tendensi dia bergerak ke arah atas gitu. Kalau kita tarik support resistance menggunakan moving average dan juga stokastik di sini kelihatan kenapa gue entry itu di harga 112048. 112048 itu di 112048 ya guys, sekitar sini ya. Di sini gue merasa kalau kita lihat di stokastiknya ini, stokastik di bawah ini, dia ini udah ke arah biris. Harusnya dia itu udah menuju ke overbought di sini di titik 80. Namun kalau kita lihat di sini, kita kasih garis, tendensi dari stokastik ini berarah ke atas. Ini yang gue pelajarin dari berbagai macam tutorial, dari berbagai course yang gue pelajarin itu. Kalau kita misalnya entry, kita bisa lihat stokastiknya juga gitu. Nah, oh ya, waktu kemarin gue beli berarti ini belum ada ya, yang titik ini belum ada, berarti kita lihatnya dari sini bisa juga. Nah, ini tendensinya itu dia ke atas. Sorry guys, tendensinya itu dia ke atas kurang lebih seperti ini. Jadi gue menyimpulkan kalau ini harganya bakal nembus resisten yang di atas ini. Makanya gue masuk entry buy dengan tipe buy, dan gue masang stop lossnya itu kira-kira berapa pip ya kemarin itu 12048, berarti sekitar di sini. 12048 kita bisa zoom 12048. Nah ini sengaja gue entry-nya di 048 karena gue melihat semacam ada pattern dia biris dulu. Ini mungkin biris engulfing ya kalau nggak salah ya guys. Ini gue masih belajar banget nih candlestick segala macam. Ini kalau kita lihat 0048 di sini, di awalnya tuh biris sebentar, habis itu naik lagi, kayak ada, kalau nggak salah ini namanya pin bar. Terus dari sini kita bisa lihat 048, gue take profit itu di 12767 itu sekitar 12767 sekitar sini guys, sekitar 71
7,14 ya, 7,14 pips. Nah, karena kenapa dia di profitnya di sini ya, di account history gue ditulisnya 6,63, itu seharusnya karena fee ya. Gue belum mendalami perhitungan fee di OKFX, tapi kalian bisa baca-baca juga. Nah, itu gue pasang stop lossnya di 112594. 112594 itu di 1125 594 594 1125 594 111594. Oke, 111594 594. Oke guys, pelan-pelan guys, 594. Nah, ini sekitar 5,0, kurang lebih 5,0 pips ya. Kenapa gue memberanikan diri untuk, ini perbandingannya kan kayak 1:1,5 ya guys. Kalau kita lihat, gue berani stop loss di 5,01 dan take profitnya itu di 7,01, sekitar 7,0. Itu berarti kan angka kasarnya itu 1:1,5. Berarti kalau gue untung, berarti gue 1,5-nya itu perbedaannya dengan si stop lossnya. Nah, gue memberanikan diri untuk masuk karena gue melihat ini bakalan jebol ya. Kalau kita lihat, karena dari stokastiknya itu tendensinya itu, kalau kita lihat ini top lagi, dan yang di sini top. Gue waktu kemarin mikirnya, oh kita bisa tarik nih garis ke sini, dia menuju ke atas gitu guys. Nah bener, pas gue masuk di situ, dan ini kan kalau kita belajar tentang support resistance, itu kalau misalnya chart itu bergerak di dalam support resistance tersebut dalam jangka waktu beberapa kali pantulan gitu, minimal pantulan kedua itu, ini pertama, ini kedua, pantulan kedua itu kita boleh masuk, dan syukurnya dia tuh mantul ke atas guys. Jadi prediksi gue benar di situ. Pure sebenarnya yang membuat gue yakin banget kenapa gue bisa masuk di sini nih, sebenarnya dari indikator stokastik tadi dan dari support resistance ini gitu. Oke, jadi bagi kalian yang masih belajar, nggak apa-apa. Gue di sini memperlihatkan kalau kalian baru belajar satu atau beberapa hari, kalian bisa profit asalkan kalian mau belajar, nggak belajar metodenya, belajar teknik-tekniknya, dan yang paling penting itu adalah psikologi guys. Kalau psikologi kalian mantap, ya niscaya kalian pasti bakalan survive di industri financial market, khususnya forex ini, futures ini. Nah, sekian dari gue guys. Mungkin di episode 2 kali ini gue cuman bercerita tentang profit gue dan bagaimana gue dari awalnya yang 5 kali loss itu adalah rugi gitu, karena emosi gue belum stabil dan gue merasa kalau gue belum yakin sama trading plan gue, makanya gue cut loss. Tapi di trading ke-6 gue bisa profit. Nah, mungkin kalian bisa mempelajari teknik gue. Intinya psikologi itu dan money management serta teknik itu mungkin memainkan peran sekitar 10% atau 20% teknik. Sisanya itu gue yakin banget psikologi itu main penting. Jadi kalau kalian mau trading, usahakan kalian grit kalian atau sifat dalam diri kalian itu nggak mencampuri trading kalian gitu, trading plan kalian. Jadi nggak berantakan nantinya. Itu mungkin di episode kedua ini gue sudahi dulu ya guys. Nanti kalau di episode ketiga mungkin gue bisa entry lagi, kalian bisa lihat teknik apa yang gue pakai, di mana pair apa yang gue pakai masuk atau entry, dan dengan tipe apa di harga apa. Nanti gue akan buat
vlog kedua, episode ketiga gue. Mungkin ini penutup dari episode kedua. Thank you guys bagi kalian udah nonton episode 2 ini. Jangan lupa untuk subscribe, pantengin terus channel gue. Mari kita trading bareng-bareng, cuan bareng-bareng, share tips kalian, share cerita kalian agar semakin banyak trader di Indonesia gitu. Semakin banyak trader yang untung. Jadi sharing pengalaman itu boleh banget di kolom komen ya guys. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian yang baru ingin memulai trading dan belum punya broker, kalian bisa cek di kolom description ya guys. Nanti kalian bisa daftar di broker yang gue pakai saat ini. Oke, sekian dulu ya guys. See you on the next episode. Goodbye.